لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه المعلمين علومه للتابعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الله تعالى أيضا واتبع سبيل من أناب إلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأخوين مثل اليدين كمثل إحداهما الأخرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dari iring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. As-sifatul masyruṭah fi man tukhtaru suhbatuhu. Selanjutkan bab yaitu hukukul uwa wa suhbah, hak-hak di dalam berkeluarga dan bersaudara dan juga berkawan. Ada beberapa hal dalam kita bergaul, ada di antara kita yang cocok dengan teman, ada yang kurang pas. Tapi di sini nanti ada beberapa karakter yang nanti bisa dipilih untuk menjadi sahabat, untuk menjadi teman. Sebelumnya salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, wa fi mafhum dzalika, dan yang kita pahami berkaitan dengan dalam memilih siapakah di antara kawan yang harus kita temani, harus kita pertahankan. Wa awsa Alqamah ibnahu, kita tidak kurang-kurangnya memiliki contoh-contoh dan juga panutan. Kalau dalam Al-Quran disampaikan ada salah satu manusia yang juga mulia yang namanya masyhur dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Bagaimana Luqman memberikan wasiat kepada anak-anaknya itu luar biasa sekali pesannya. Di sini sampaikan wa ausa Alqamah. Sekarang Alqamah, sahabat Nabi, ketika beliau memberikan wasiat kepada anaknya, kepada putranya, faqala, Alqamah berkata begini, dengan redaksi yang hampir sama dengan Luqman, tapi Pak Alqamah ini dalam hal berteman. Kalau Pak Luqman itu kan dalam hal akidah, tauhid. Ya bunayya, wahai anak laki-laki aku, bahasanya gitu. Kalau panggilan untuk anak laki-laki kita biasa manggil nak, atau kalau bahasa kesayangan kita untuk anak kita, idza radat laka ila suhbatir rijal hajatun fashab man idza khadamtahu sanaka wa in sahibtahu zanaka wa in qa'adta bika. Jemaah sekalian, beliau sampaikan begini, wahai anak laki-lakiku, idza aradat laka ila suhbatir rijal, ketika engkau menyatakan untuk berteman, berkawan
kepada seseorang langsung bakir rijal berkawan dengan seseorang, maka perhatikanlah yang harus kamu perhatikan. Di antaranya adalah hajatun, keperluannya dan juga manfaatnya. Yang pertama, fashab man idza khaddamtahu sonaka. Temani, bersahabatlah dengan seseorang idza khaddamtahu, ketika kau layani dia, itu sonaka, dia juga nyenengin, menghargai. Ada orang yang dilayani meskipun dengan pelayanan yang kurang maksimal, itu orangnya ngurmatin, walaupun hanya katakanlah kita bertamu diberikan hanya air putih saja misalkan, itu dia bisa menyampaikan terima kasih, nggak usah repot-repot, terima kasih, mohon maaf kami ngerepotin di sini, walaupun yang disuguhkan hanya air putih misalkan. Tapi dia bisa, ketika kita layani, dia bisa ngerti posisinya. Jangan sampai ada orang yang kita layani terus ngebabuin. Ini jangan dipilih. Jadi yang nggak ngebabuin gitu. Karena kebanyakan kita kalau udah terbiasa dilayani, akhirnya kita ngerasa kayak ngebosi. Nah, maksudnya gini, carilah, berkawanlah dengan orang yang ketika engkau layani dia nggak ngebos. Nah, biasanya ada beberapa di majelis itu ketika sudah dilayani dia seolah-olah jadi bos, yang ikut turun gitu maksudnya. Jangan sampai kemudian kita terbiasa dilayani dalam satu majelis, satu apapun itu, kemudian kita ngerasa sebagai ngebosin. Nah, ini yang nggak bagus, yang kemudian nanti akan hubungannya kurang baik nantinya. Wa in sahibatahu zanaka, dan ketika kau berkawan dengan dia, kau temani dia, zanaka, itu dia bisa membuatmu senang. Wa in qa'atta bika mu'natun manaka, dan ketika engkau duduk dengan dia, dia bisa menjadi teman duduk yang baik, sejajar dengan kita. Ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha, dan temanilah orang yang ketika engkau panjangkan tanganmu dalam kebaikan, maddaha, dia juga mengikutimu. Contoh simpelnya atau bahasa simpelnya, sama-sama mau modal gitu maksudnya. Ketika kau panjangkan tanganmu, kita modal nih contoh, dia mau patungan, nggak ngandelin hanya satu orang saja. Ada kalanya seseorang itu betul dia punya, dia cukup, dia mampu, tapi ada kalanya dia juga lagi enggan untuk berbagi. Jadi nggak bisa diandelin terus dalam satu majelis. Gak bisa kok hanya satu orang saja yang diandelin untuk katakanlah traktir gitu masalah. Jadi ketika kau mau berbagi, idza madatta yadaka bi khairin, nih saya ada sekian nih, mau diajak patungan, mau diajak barengan, mau diajak gantian, nggak cuman ngandelin satu orang saja kemudian dia nggak modal, yang lain modal habis-habisan. Kalau yang kayak gitu jangan deh, cari yang lain aja, karena nanti kebiasaan. Wa in ra'a minka hasanatun addaha,
dan ketika dia melihat kebaikan dalam dirimu, adaha, dia, kalau adah itu bahasanya senang menyebut kebaikan orang lain. Ikhlas saja. Apa ini ikhlas saja? Dia kan bukan kita, kan yang ini karakternya orang lain. Ketika kita berkawan dengan seseorang, orang itu dibaikin baik sama kita maupun orang lain, dia yang suka dengan kebaikan orang lain dan suka membaiki orang lain, nggak suka ngilang-ngilangin kebaikan orang lain. Nah, ini penting teman yang begini. Wa in ra'a sayyi'atan, dan ketika melihat keburukan, saddaha, dia mampu menutupi keburukan itu dengan kebaikan-kebaikannya. Orang yang mulutnya nggak ember, orang yang tidak bocor ke sana kemari, ketika melihat satu kebaikan, dia mampu menutupi kebaikan itu dengan kebaikan, keburukan itu dengan kebaikan. Orang yang ketika melihat satu keburukan, dia mampu menutupinya dengan kebaikan. Yang berikutnya, ishab man idza sa'altahu a'taka. Berkawanlah dengan orang idza sa'altahu, ketika engkau bertanya, dia menjawabnya. Ketika kau butuh nasihat, dia menasehatinya. Bahkan dia bisa bergantian ketika sama-sama membutuhkan. Wa in sakat ibtadaka, ini yang penting. Dan ketika di antara keduanya itu ada masalah, misalkan, yang terbaik yang mana kalau sampai nggak tegur sapa, wa in sakat, sama-sama diam, ibtadaka, yang terbaik dialah yang memulai duluan berbicara. Kalau andaikan terjadi dalam satu majelis kita, dalam satu kumpulan kita, orang yang terbaik adalah orang yang memulai pembicaraan. Atau ketika terjadi saling diam, maka dia yang memulai berbicara, dialah orangnya yang terbaik. Wa inna zalat bika nazilatun wasaka, dan ketika engkau ditimpa kemalangan, mendapatkan musibah, cobaan, dia orang yang pertama kali menyampaikan duka cita atau memberikan motivasi, semangat untuk terus melanjutkan kehidupan. Karena ada orang yang ketika kita mendapatkan satu masalah, ada orang yang berdoa mudah-mudahan diberikan kemudahan, kesabaran, dan lain sebagainya. Ada yang dibuat ejekan, dan itu seringkali terjadi di sekitar kita. Ketika kita sedang ada masalah, teman malah nambah-nambah masalah. Atau kita sedang ada masalah, tidak ada yang bisa memberikan motivasi. Kayak contoh begini, Pak, kita seringkali menyalahkan orang yang, mohon maaf, mati bunuh diri, menghujat kita habis-habisan, matinya kafir, perbuatannya su'ul khotimah. Kita nggak pernah tahu permasalahan apa, sebesar apa masalah yang dia hadapi. Saya pernah melihat satu wawancara orang yang dalam kondisi depresi, nggak ada yang bisa diajak bicara, nggak ada yang bisa nemenin, nggak ada yang bisa diajak ngomong. Pikiran dia hanya satu, bukan menyelesaikan masalah, tapi mati. Itu luar biasa. Sampai dia bilang,
Kalau seandainya posisi orang itu di posisi puncaknya depresi, yang dipikirkan hanya satu, mati. Bukan bagaimana nih masalah saya harus selesaikan, karena sudah puncaknya depresi, sudah buntu. Bahkan beberapa kali terjadi itu orang yang depresi itu jalan di atas rel kereta api sampai dipanggil aja udah enggak, karena udah kosong, jiwanya udah kosong, udah saking puncaknya. Nah di saat itulah kalau orang yang bisa pulih itu biasanya aja memberikan motivasi, orang yang mau merangkulnya, orang yang mengerti permasalahannya, yang bisa diajak bicara. Itu rata-rata orang yang bunuh diri itu karena berada di puncak depresinya. Bukan menghujat, kita kan senangannya begitu. Kalau ada teman yang susah atau ya apa, kita senangnya menghujat. Wa inna nazalat bika nazilatun wasaka. Ketika ada satu hal yang terjadi, permasalahan besar dalam pertemanan, kitalah orang yang turun tangan pertama kali. Gimana kondisinya, gimana kejadiannya. Yang pertama pasti ditanya kabarnya, gimana usahanya. Bukan kepo, bukan pengen tahu dan sok tahu dan lain sebagainya, tapi menunjukkan kepeduliannya. Kenapa kok bisa begini? Walaupun terkadang memang kita nggak bisa bantu, paling jauh-jauhnya kita bantu doa. Sekurang-kurangnya kita menunjukkan kepedulian. Wa inna nazalat bika nazilatun wasaka. Ketika terjadi satu masalah denganmu, dengan orang tersebut, dengan siapapun, wasaka, dia terlebih-lebih dia yang mampu menolongnya atau minimal mendoakan dan memberikan motivasinya. Begitu. Jangan sampai ada orang yang lagi kena musibah, kita malah nggak peduli, atau terkadang malah mendoakan yang kurang baik atau yang tidak baik. Ishab man idza qulta saddaqa qauluka. Yang berikutnya, orang yang mempercayaimu ketika engkau berbicara jujur. Man idza qulta saddaqa qauluka. Ketika engkau berbicara satu kebenaran, kebaikan, dia yang memberikan dukungan, membenarkanmu. Inilah yang terjadi ketika Rasulullah SAW di saat orang-orang mengingkarinya. Rasulullah berada pada satu masa di mana orang-orang mengingkari beliau, bahkan dari keluarganya sendiri memusuhi beliau. Tapi ada satu sahabat yang percayanya melebihi dirinya sendiri, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sampai disebut dengan As-Siddiq karena sangat mempercayainya. Di saat orang-orang mengingkarinya, di saat orang-orang mengingkari kita, ada satu orang yang percaya, itu luar biasa. Ini sahabat yang sesungguhnya, makanya Nabi memberikan julukan kepada orang-orang yang terdekatnya, murid-muridnya, dengan sebutan sahabat, bukan murid, sahabat. Karena kalau murid itu ada jarak antara murid dengan guru, tapi kalau sahabat itu menunjukkan kedekatan tanpa jarak, meski tidak terikat dengan hubungan keluarga mahram ataupun biologis, tapi diikat dengan satu kata persahabatan. Ini Pak, yang lain nggak ada tuh. Biasanya antara guru dengan murid, bahkan bangga kalau disebut dengan lebih daripada itu. Nabi menjuluki teman-temannya, murid-muridnya, kan mereka muridnya semua, dengan julukan sahabat, memberikan contoh kedekatan tanpa ada yang menghalangi, status yang menghalangi, ataupun tetap sama, makan bareng, satu meja bersama, dakwah bareng, satu majlis. Itulah luar biasanya Rasul.
Man idza qulta saddaqa qauluka, ketika engkau berbicara kebaikan, kebenaran, orang tersebut tidak mengingkarinya. Dia selalu membenarkan ucapan-ucapan dari sahabat-sahabatnya yang berbicara benar maupun fakta. Wa in hawalta amran azaraka wa in tanaza'amta asaraka. Wa in hawalta, ketika engkau mendapatkan satu permasalahan, dia yang bisa mengurai masalah itu, ataupun sebaliknya, ketika dia mendapatkan satu masalah, kaulah orang yang mampu mengurai masalahnya. Wa in tanaza'ta asaraka, dan ketika kita mendapatkan satu persoalan dalam kehidupan, asaraka, dia yang bisa, atau justru kita sendiri yang bisa mencarikan solusi jalan keluarnya dari setiap permasalahan dalam satu majlis tersebut. Bukan malah ikut manas-manasin, bukan ikut ngerecok-ngerecokin, bukan malah bikin ruwet, tapi justru orang itu yang solutif, orang yang bisa memberikan solusi maupun yang bisa mendengarkan dan ikut diajak ngobrol dewasa bareng-bareng, ngobrol menyelesaikan masalah bareng-bareng satu majelis, bukan yang ngerecok-ngerecokin. Tsumma qala radhiyallahu an, kemudian Alqamah menyampaikan dalam sebuah syairnya, inna akhakal haq man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibuz zaman sada'ak syaddat fihi syamlahu liyajma'ak. Inna akhakal haq, sungguhnya saudaramu dalam kebaikan adalah mereka yang bersamamu, orang yang selalu bersama-sama dalam kebaikan. Wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak, dan orang yang membahayakan dirinya, bahkan dia sampai berkorban demi bisa melakukan satu hal yang bermanfaat kepadamu. Artinya kenapa? Dia yang rela berkorban, kita yang rela berkorban untuk saudara kita demi terwujudnya satu hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan bersama, rela berkorban untuk kebaikan. Waman idza raibuz zaman sadda'ak, dan ketika satu permasalahan yang pelik dia mampu mencarikan solusi, kita mampu mencarikan solusi, syattat fihi syamlahu liyajma'ak, demi untuk mewujudkan satu tekad, yaitu kebersamaan di dalam kebaikan. Ini jamaah sekalian, pesan-pesan dari Alqamah berkaitan dengan siapa kita harus berkawan, dengan siapa kita harus bersaudara, dan siapa yang harus kita pertahankan, dan apa hal-hal yang harus kita lakukan ketika dalam satu majlis, dalam satu kumpulan ada masalah yang terjadi, sehingga kita bisa saling bersama dalam kebaikan. Ini demikian, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.